kalian semua, apa kabar? Yang pasti kalian sukacita, betul? Dan mungkin sedikit nervous ya karena habis gini rapotan. By the way, sebelum aku menyampaikan sermon series hari ini, ada beberapa informasi yang mau aku sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang sudah mendapatkan daily devotional, jangan lupa untuk tetap dibaca. Dan buat teman-teman yang belum mendapatkan daily devotional, teman-teman bisa menghubungi kita via DM di Gibeon Youth Instagram kita. Dan juga buat teman-teman yang sudah tergabung CG, jangan bolos CG, kita ayo tetap rajin CG karena kita di CG bisa kita sharing-sharing, bisa cerita, bisa membagikan ya apa yang menjadi interest kita gitu ya. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang mungkin sudah ketinggalan khotbah-khotbah dari Youth, teman-teman bisa menontonnya kembali di YouTube channel kita yaitu di Gibeon Church Surabaya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan informasinya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita tenangkan hati kita mau fokuskan hati kita, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan meskipun lewat streaming Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, dan kami gak mau menyanyiakan kesempatan ini. Kami mau mendengarkan dengan fokus, kami mau mendengarkan dengan baik Tuhan, dan setiap firman-Mu itu biarlah kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, so aku akan mengawali khotbah kita hari ini dengan kelanjutan cerita Alkitab yang sudah kita dengar kemarin, yaitu cerita dari tokoh Alkitab Yusuf. Dan aku akan sedikit merecap 2 minggu yang lalu ceritanya dari Yusuf ini. Yang pertama, dia diceburin sumur karena oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya iri gitu kan. Lalu karena saudaranya nggak puas, cuma diceburin sumur, nggak dapat uang, akhirnya dijuallah dia menjadi budak. Dan saat dia menjadi budak Potifar, dia sempat menjadi kepercayaannya si Potifar ini gitu. Tapi istri Potifar menggoda Yusuf. Dan akhirnya istri Potifar ini memfitnah dan Potifar mencebloskan Yusuf ke penjara dengan kondisi dia tidak bersalah. Nah, kelanjutan ceritanya mari kita baca di Kejadian 40 ayat 4 sampai 8. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada suatu malam juga, dan mimpi masing-masing itu diartinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Nah, jadi settingnya kita rubah dulu dari penjara saat Yusuf dipenjarakan, kita rubah ke istananya Fir'aun. Jadi Fir'aun ini punya satu juru minum dan juru roti. Dan sepertinya kedua orang ini melakukan kesalahan dan akhirnya dicebloskan ke penjara. Singkat cerita, waktu malam kedua orang ini punya mimpi dan bingung untuk mengartikannya seperti apa. Dan akhirnya Yusuf mengetahui itu dan ditanyalah kedua orang itu oleh Yusuf, "Kenapa kok wajahmu muram?" katanya gitu. "Ya, karena aku mimpi tapi nggak ada yang bisa mengartikan. Aku nggak ngerti artinya apa." Dan singkat cerita Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan waktu mimpi itu diceritakan oleh Yusuf dan sampai akhirnya Yusuf berkata bahwa nanti kalau kalian sudah nggak di penjara ini lagi, kalian kembali ke istana Fir'aun, sampaikan ini ke Fir'aun bahwa aku bisa menerawang mimpi supaya aku juga bebas, kata Yusuf seperti itu. Dan ternyata kedua orang ini tidak menepati janjinya saat itu. Dan akhirnya 2 tahun berlangsung. Saat itu Fir'aun memiliki mimpi yang dia juga tidak ada satu orang pun yang bisa
menafsirkan mimpi itu. Dan si juru minum ini ingat bahwa oh ya, di penjara itu ada Yusuf yang sempat mengartikan mimpiku. Dan akhirnya Yusuf dibawa ke Fir'aun dan Yusuf mendengarkan mimpinya Fir'aun dan akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun. Singkat cerita, Yusuf akhirnya menjadi orang yang dipercaya oleh Fir'aun. Dia menjadi orang yang penting dan berkuasa di Mesir. Nah, untuk teman-teman mau membaca ceritanya, teman-teman bisa lanjutkan baca di Kejadian 40 ini. Banyak ceritanya yang sangat seru seperti kita lihat movie gitu ya. Nah, dari cerita yang kita baca tadi, aku ingin membagikan ke teman-teman dan aku percaya ini relate banget dengan kehidupan kita saat ini gitu. Kita melihat bahwa ceritanya Yusuf ini menderita banget teman-teman. Dan kayak kita nonton movie gitu ya, kayak kalau kita bayangin gitu jadi Yusuf itu kayak kita sudah lelah dengan kehidupan. Terus kayak, aduh kok kayak gini gitu ya. Dan perlu kita sadari bahwa kehidupan kita itu tidak terlepas dengan yang namanya penderitaan. Tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya masa sukar, lalu mungkin chaos, sedih, lalu tidak sesuai dengan harapan. Tidak ada yang mendukung, lalu diabaikan, dibully, tidak dipercaya, gagal. Dan bahkan penderitaan-penderitaan kita nggak jarang membuat kita stuck, terhimpit dan nggak ngerti harus bagaimana. Kita bisa stres dan kita sudah bisa aja kita lelah dengan kehidupan. Tapi teman-teman, melalui cerita Yusuf, ada satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa saat penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan untuk kita stop mengasihi diri kita. Dan stop bertanya mengapa Tuhan ini terjadi pada aku, mengapa ini begini, mengapa ini begitu. Dan kita mau start asking what? Apa yang Tuhan mau tunjukkan kepadaku, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupku. Karena teman-teman, saat kita menderita dan kita melihat penderitaan itu dengan kacamata saya yang kasihan, saya yang begini, tanpa kita sadari, kita menjadi manusia yang mencintai diri kita sendiri. Dan akhirnya kita nggak bisa melihat gambaran besar yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita. Oleh sebab itu, saya mau tekankan kepada teman-teman, saya mau ingatkan lagi ke teman-teman, dan saya nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan ini, bahwa saat kesusahan itu terjadi dalam hidup kita, mari sama-sama kita ingatkan diri kita untuk memandang kepada salib Kristus. Mari kita memandang akan karya salib Kristus. Saya percaya bahwa kesusahan yang kita alami akan membawa kita kepada sebuah tujuan yang lebih besar dari tujuan atau harapan kita. Akan membawa kepada tujuan yang lebih meaningful dan mengarahkan kepada kekekalan. Kisah hidupmu itu belum selesai sampai di sini, teman-teman. Dan kalau teman-teman sekarang dalam kondisi yang tidak baik, saya percaya di masa depan itu Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat kita. Dan nanti teman-teman bisa melihat, dan saat teman-teman melihat gambaran besar yang sudah Tuhan rancangkan kepada teman-teman, kalian bisa melihat masa lalu, kalian bisa menarik benang merahnya. Dan saat melihat itu, teman-teman bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan itu bisa membuat kita semakin kagum dengan Tuhan yang kita sembah. When you don't know what to do, remember that your problems can position you for a purpose. Dan yang terpenting dari semuanya, saat sekarang ini mungkin kita mengalami masa yang tidak baik. Ingatlah bahwa yang terpenting adalah pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Kita mengalami progressive sanctification hari demi hari. Dan saya mau katakan bahwa itu baik untuk kita. Dan saya percaya tujuan Tuhan itu termulia bagi kita. Dan terbaik untuk kita. Amin. Saya akan menutup ini dengan cerita masa lalu saya gitu ya. Setelah saya lulus SMA, saya bingung mau mencari kuliah di mana gitu. Saya
waktu itu boleh dikatakan saya orang yang sedikit termakan oleh oleh gengsi saya gitu ya. Dan karena saya anak IPA, jadi saya pasti orang-orang ngecap saya anak yang pintar dan segala macam, pintar matematika dan gini begini, dan saya nggak mau dong sekolah yang biasa-biasa aja gitu kan. Dan waktu itu juga saya dalam kondisi saya punya mimpi yang besar untuk saya ingin jadi wali kota Surabaya. Dan untuk menggapai mimpi itu, saya mau katakan bahwa saya mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan diri saya. Which is saya mengambil tata letak kota di ITS, saya mengambil statistik di ITS, dan saya mengambil ekonomi di UNER. Dan saat saya mendaftarkan itu, SNMPTN dulu namanya, dan saya mulai ikut tesnya, dan sayangnya saya tidak lulus tes itu, dan saya bingung lagi untuk ini kuliah di mana, ini bakal kuliah di mana ini gitu. Kegagalan yang pertama tidak membuat saya patah semangat, saya tetap semangat. Saya dibantu dengan mama saya cari kuliah dan akhirnya diarahkan ke Poltekkes untuk menjadi tenaga medis, dan saya waktu itu mau ambil analis kesehatan. Dalam proses saya mendaftar, terus membayar, saya sudah sempat membayar pendaftarannya, tapi saat saya harus print formnya itu, saya tidak print. Jadi teman-teman, yang membuat saya sangat ironis adalah bahkan saya belum tes, tapi saya sudah dinyatakan tidak lulus dan uangnya hangus. Cukup sedih, cukup merasa gagal waktu itu teman-teman. Saya merasa sangat gagal menjadi anak, apalagi waktu setelah itu mama saya nggak ngajak ngomong saya selama sekitar 2 minggu mungkin. Saya merasa menjadi orang yang tidak berguna. Bukan saya lebay teman-teman, bukan saya gimana, cuman waktu itu benar-benar saya ada di posisi kok bisa seperti ini ya hidupku, gimana masa depanku. Dan singkat cerita, di masa-masa itu gitu ya, Bang Hato, kakak sepupu saya, menawarkan saya untuk kuliah di tempat kuliahnya di Wijaya Kusuma. Dan saya mulai sadar bahwa ini nggak perlulah aku ambil hal-hal yang mungkin bukan kapasitasku gitu. Dan singkat cerita saya ambil pendidikan sampai akhirnya saya lulus. Dan setelah saat saya lulus, saya tidak langsung bekerja. Harusnya kan kalau lulus biasanya langsung kerja. Saya nggak langsung kerja. Saya berada di zona nyaman saya, yang menurut saya nyaman gitu ya. Saya berada di sana, berkecimpung di sana, which is itu adalah dunia cheerleader. Saya tidak bilang dunia cheerleader itu buruk. Yang salah adalah saya, di mana saya terlalu aman dan nyaman di sana gitu. Sampai akhirnya ada beberapa chaos di sana sini, ada beberapa konflik di sana sini, dan perlu disadari bahwa saat saya ada di zona nyaman itu, saat saya ada dalam masa-masa yang tidak baik itu, Tuhan semakin menunjukkan apa yang menjadi berhala-berhala saya, apa yang menjadi idol saya gitu. Dan Tuhan menyadari itu tidak baik. Tuhan mau mengingatkan kepada saya bahwa itu tidak baik. Sampai akhirnya Tuhan mengirim beberapa orang untuk berkonsultasi, saya bisa berkonsultasi, dan akhirnya saya diarahkan untuk mulai bekerja sesuai dengan apa yang menjadi gelar saya gitu. Dan saya menjadi guru sampai saat ini, sampai di detik ini saya menjadi guru TK, which is itu tidak pernah terbayangkan sama sekali dalam hidup saya untuk saya menjadi guru, karena saya tidak mau menjadi guru. Tapi Tuhan itu sangat mengerti saya secara personal. Meskipun Dia Allah yang menciptakan dunia jagat raya ini yang sangat besar, tapi saya bisa katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang personal. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup saya gitu. Dan saat saya melihat hidup saya saat ini, saya bisa melihat, saya bisa tarik benang merahnya gitu ya. Saya melihat masa lalu saya bisa melihat bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Saya bisa melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Hal-hal di belakang itu semua terjadi, saya percaya
itu sudah Tuhan rancangkan. Dan saat ini saya ada di tempat ini, saya bisa mengajar di sekolah. Saya sangat kagum dengan Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Teman-teman, saya nggak ngerti apa yang sedang teman-teman hadapi. Saya tidak tahu apa yang sedang teman-teman gumulkan. Cuman saya teringat akan satu kalimat yang ada di doa Bapa kami yang berkata bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat ini menunjukkan bahwa hidup kita sudah ada dalam rancangan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti yang telah engkau rancangkan dalam hidup kami, yang telah engkau rancangkan di surga kepada hidup kami. Ini menunjukkan bahwa hidup kita ini terjamin. Ada pengharapan yang sempurna di dalam Kristus. Tuhan sudah punya gambaran besar akan hidup kita, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan saat ini adalah mari kita sama-sama mau hidup selaras dengan hati Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca di Roma 8 ayat 28. Ini sangat memberkati saya sekali. Dan mari kita baca ini dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan iman kita mau baca. Biarlah ini menjadi pengharapan buat kita semua. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak bekerja menurut dengan apa yang kita mau. No, Dia Tuhan yang berdaulat, yang bekerja atas hidup kita, seluruh hidup kita. Dia Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Dia yang berdaulat atas apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mau itu susah, mau itu yang kamu alami susah, senang, sedih, atau bagaimanapun. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kamu. Tuhan menyertai kamu. Tuhan sayang kepada kalian semua. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau ingatkan satu kali lagi bahwa ayo. Sesusah apapun, semenderita apapun yang mungkin kalian hadapi. Ayo kita sama-sama mau mengingat akan karya salib Kristus. Mari kita mau mengingat akan apa yang sudah Dia berikan kepada kita, yaitu nyawanya. Mari kita mengingat ini. Dan kita mau embrace ini, memeluk ini untuk oke Tuhan, aku tahu hidupku ini bukannya aku lagi Tuhan, tapi Engkau yang ada di dalamku. Dan saya percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Amin teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan Tuhan, tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan. Karena Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau-lah pengharapan kami Tuhan. Engkau-lah yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber hikmat kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki iman yang kuat kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu bisa mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah kita dari awal hingga akhir. Saya percaya kita semua terberkati. Ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin butuh dukungan doa, mungkin perlu didoakan, teman-teman bisa scan barcode dan juga mungkin bisa menuju ke link yang sudah disediakan.
Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Have a good day and God bless you.